Are you gonna pump me dry here or invite me in? Oh, I'm sorry. Come in. Halo guys, wamaewe. Kalau bahasa Indonesianya apa kabar? Selamat datang di channel Bang K. Kali ini kita akan menceritakan film Dress to Kill, film yang dirilis tahun 1980 dengan sutradaranya tetangga saya Brian De Palma. Brian ini pernah menyutradai film seperti Carrie, Scarface, The Untouchable, Mission, dan yang terakhir Passion tahun 2012 dengan aktornya Michael Caine nanti sebagai Dr. Elliot, Angie Dickinson sebagai Kate Miller, Nancy Allen sebagai Liz, Kate Gordon sebagai Peter, Dennis Franz sebagai Detektif Moreno, David Margulies sebagai Dr. Levy, Amalie Collier sebagai Kate, Brandon Maggart sebagai Cleveland Sam, Ken Baker sebagai Warren, dan Susana Clem sebagai Betty Luce. Film ini menceritakan tentang pengungkapan kasus pembunuhan atas Kate dan sekaligus mengungkapkan pada zaman itu bahwa seorang bisa memiliki kepribadian ganda. Oh iya, ini spoiler. Untuk yang menonton langsung silahkan cek di deskripsi. Tanpa babi bu, kita intro dulu. Film dimulai dengan adegan mandi enak-enak kedua pemeran film, kita sebut saja Kate dan suaminya Mike. Scene kemudian berpindah pada Kate yang bertemu anaknya Peter mengerjakan alat sains yang Kate sebut Napoleon. Peter yang sudah diburu pameran sains minggu depan sampai harus begadang di tempat kerjanya dan menolak ajakan Kate untuk pergi ke pameran. Sebelum ke pameran, Kate menyempatkan diri ke rumah temannya Dr. Elliot untuk curhat terkait urusan ranjangnya. Dr. Elliot ini merupakan psikiater. Karena kasih kan curhat, sampai-sampai Kate mengajak sang dokter mantap-mantap. Tapi jelas ditolak oleh sang dokter dengan alasan menjaga rumah tangganya. Kate pun melanjutkan pergi ke pameran untuk melihat keromantisan orang-orang di sekitar dan gambar-gambar menarik. Bagus juga ya gambarnya ini. Lanjut. Tak disangka Kate pun bertemu dengan seorang pria bernama Warren Lockman, atau kita panggil Warren. Dan ini membuat baginya menarik. Dengan adegan saling mencari, akhirnya mereka pun saling bertemu di depan pameran di taksi. Dan mereka pun langsung mantap-mantap di dalam taksi. Kemudian dilanjutkan di rumah Warren hingga malam. Sebelum masuk rumah Warren, terlihat ada yang mengikuti Kate. Selesainya Kate pun bangun untuk pulang dengan beres-beres pakaian dan sempat menulis memo keenakan. Kate tak sengaja melihat berkas di laci Warren bahwa Warren memiliki venereal disease atau sebuah penyakit kelamin yang menular. Mampus. Lanjut. Kate pun kaget dan buru-buru langsung meninggalkan Warren. Saat masuk lift, ternyata terlihat baginya Bob. Karena buru-buru, Kate pun kelupaan cincinnya yang tertinggal di atas jamnya Warren, sehingga memutuskan untuk kembali ke kamarnya Warren. Saat akan naik kembali, tiba-tiba Kate langsung diserang dengan pisau cukur oleh Bob. Disayat-sayat gitu. Sebelum tewas, ada seorang wanita bernama Liz melihat Kate. Liz pun sebenarnya ingin membantu Kate, namun terlambat, hingga akhirnya Kate pun tewas. Scene kemudian berpindah ke Dr. Elliot yang ditelepon oleh Bob, yang mengatakan bahwa Bob meminjam pisau cukurnya Dr. Elliot.
Tiba-tiba datanglah seorang detektif, sebut saja Moreno, yang memberitahukan bahwa pasiennya Kate tewas pada sore hari itu. Singkat cerita, mereka pun bertemu di kantornya detektif, dan ternyata ada Peter di situ, anaknya Kate. Peter pun menyesal menolak ajakan Kate sore itu. Saat Dr. Elliot berbicara dengan detektif Moreno di ruangannya, Peter yang memiliki keahlian di bidang mesin pun menyadap pembicaraan mereka berdua, sehingga kedengaran baginya yang intinya detektif Moreno ingin melihat buku tamu si dokter untuk melihat jadwal Bob. Namun jelas ditolak oleh Dr. Moreno dengan alasan menjaga privasi pasiennya dan keberadaan Liz yang melihat kejadian Kate. Selesainya dengan sang dokter, detektif pun menanyai Liz yang ternyata memiliki beberapa masalah pribadi, dan diketahui bahwa Liz adalah seorang escort service atau wanita panggilan untuk wig-wig gitu, yang membuatnya dituduh oleh sang detektif. Dengan pengawasan, akhirnya Liz pun meninggalkan kantor detektif. Di sisi lain, Peter pun mencurigai pasien sang dokter dan menyelidiki kematian ibunya sendiri dengan mengunjungi rumah sang dokter, menghitung waktu-waktu para pasiennya, dan merekam aktivitas dengan kamera yang ditaruh belakang motornya. Liz pun kemudian ditelepon oleh salah satu pelanggannya untuk wig-wig, dan Liz pun pergi. Tak diduga, Bob pun mengikutinya dan menunggu Liz di depan hotel pelanggannya. Saat selesai, Liz yang ingin kembali ke rumahnya mengetahui Bob mengikutinya. Liz pun langsung masuk ke taksi dan memberitahu supir bahwa dia diikuti oleh seseorang. Akhirnya supir membantu Liz supaya lolos. Tak diduga, Bob tetap bisa mengikuti Liz sampai ke stasiun kereta. Liz pun bertemu dengan beberapa orang pria dan mengganggunya. Akhirnya Liz masuk ke kereta. Tak diduga, Bob juga ikut masuk ke kereta, dan Liz pun meminta bantuan kepada petugas yang ada di kereta. Dengan jagaan oleh petugas, akhirnya Bob mengurungkan niatnya. Saat petugas meninggalkannya, ternyata pria-pria yang tak sengaja ditemui tadi mengejar Liz. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Saat sudah terdesak, tiba-tiba Bob muncul dari belakang dan membekap Liz. Tiba-tiba datang juga Peter membantu Liz dengan menyemprotkan cairan pembuta sementara. Di sini ini Bang Kay bingung kenapa Bob dibiarkan lolos. Amput. Lanjut. Liz dan Peter pun berbincang di rumahnya, dan Liz pun berterima kasih karena diselamatkan Peter. Dan Peter pun berencana mencari tahu siapa Bob sebenarnya dengan membongkar kematian ibunya. Liz dan Peter pun berbincang di rumah Liz. Liz pun berterima kasih karena telah diselamatkan Peter, dan Peter pun berencana mencari tahu siapa Bob sebenarnya demi membongkar kematian ibunya. Namun Peter tidak ingin namanya diketahui orang lain, termasuk detektif Moreno. Liz pun mengadu pada detektif Moreno akibat perbuatan Bob semalam. Namun detektif tidak mempercayainya begitu saja, karena Liz tidak memberitahu Peter yang menyelamatkannya akibat janjinya semalam. Scene kemudian berpindah pada Dr. Elliot yang menemui Dr. Levy, yang intinya Dr. Elliot meminta bantuan pada Dr. Levy terkait Bob karena Dr. Elliot menolak keinginan Bob untuk merubah jenis kelamin. Makanya Bob beralih ke Dr. Levy. Dr. Elliot mengaku sering diancam oleh Bob. Scene kemudian berpindah pada Liz dan Peter yang melihat rekaman miliknya, yang ternyata Bob mengunjungi Dr. Elliot. Liz pun langsung pergi ke Dr. Elliot untuk meminta buku catatan dan mencocokkan video dan buku kedatangan si dokter. Liz pun langsung pergi ke Dr. Elliot untuk meminta buku catatan dan mencocokkan video dan buku kedatangan si Bob.
Liz pun curhat atas kejadian pernah diperkaos oleh seorang pria yang masuk ke rumahnya. Liz pun tak sengaja mengalihkan perhatian Dr. Elliot agar bisa membuka Gordon dan Peter melihat dari kejauhan. Singkat cerita, Liz berhasil mengecoh Dr. Elliot dengan mau diajak wik-wik gratis. Oh yes. Liz pun memberitahu Dr. Elliot saat dia siap wik-wik bersamanya. Sedangkan Liz beralih ke ruang kerja Dr. Elliot dan Dr. Elliot bersiap-siap. Saat di ruang kerja, Liz pun langsung mencari buku tamunya, dan Liz pun menemukan nama Chris Clement yang diduga Bob. Di sisi lain, Peter yang mencoba mendekati jendela tiba-tiba terjatuh, dan saat ingin mendekat jendela, tiba-tiba ada yang membekap Peter dari belakang. Saat Liz kembali lagi pada Dr. Elliot, muncul Bob di belakang Liz yang mencoba menyayatnya. Dan ternyata yang membekap Peter langsung menembak Bob. Saat terjatuh dan terbukalah wignya, diketahui bahwa Bob adalah Dr. Elliot. Mantap guys. Scene pun berpindah pada Liz dan detektif Moreno yang ternyata menyuruh polisi terbaiknya, Betty Luce, untuk membuntuti Liz dan menjaga Liz. Dan Betty Luce lah yang membekap Peter sekaligus menembak Bob tadi malam. Di scene ini dijelaskan bahwa Bob atau Dr. Elliot adalah orang yang sama namun memiliki dua kepribadian. Diketahui juga bahwa Bob di dalam Dr. Elliot adalah wedong atau banci. Pribadi Bob ingin mengubahnya menjadi wanita, sedangkan pribadi Dr. Elliot yang seorang pria lebih kuat sehingga menolak. Pribadi Bob akan muncul saat Dr. Elliot sedang terangsang. Makanya saat Kate merangsang Dr. Elliot, pribadi Bob hadir dan marah kepada Kate sampai mengejar dan menyayatnya. Di tempat lain, Liz bertemu dengan Peter dan memberitahu informasi tersebut dengan rinci. Diketahui Dr. Elliot harus menjalani penyembuhan dari luka tembak dan kejiwaannya baru bisa diadili. Ini ibu-ibu di belakang kenapa ya? Kayak aneh gitu ngeliatnya. Peter pun langsung meninggalkan Liz karena ingin mengerjakan pekerjaannya. Scene pun berpindah ke ruang perawatan yang tiba-tiba Dr. Elliot mencekik perawat tersebut, dan anehnya disaksikan oleh pasien-pasien lain. Di ending kita diperlihatkan Peter dan Liz masih dibuntuti, tapi itu hanyalah mimpi, dan scene pun berakhir. Ending yang mantap sih. Secara singkat, film ini berkonflik pada seseorang yang memiliki kedua kepribadian, dan jika kepribadian laki-lakinya diganggu, maka kepribadian wedongnya akan marah. Dan pesan moral yang kita ambil adalah jangan mengganggu wedong jika tidak mau dicukur. Saya Bang Kiai beserta editor dan perangkum film dan semua kru yang bertugas undur diri. Salam Bang Kiai. Hold me close till I get